Halo, selamat siang pemirsa TVRI Bangka Belitung. Kembali berjumpa dengan saya Rizky Amalia dalam program Jendela Inspirasi. Pemirsa, kali ini kita akan membahas cerita inspiratif yang datang dari dua pemuda asal Bangka Belitung, yang mana pada siang hari ini tema yang akan kita bahas di Jendela Inspirasi yaitu cerita bareng setara. Nah, kira-kira seperti apakah setara yang dimaksud dalam tema ini? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tema pada siang hari ini, kita saksikan terlebih dahulu sebuah video yang sudah saya siapkan untuk Anda. Berikut tayangannya untuk kita semua. Di tengah dunia yang seringkali menggiringkan perbedaan, hadir sebuah ruang yang menyambut semua. Komunitas bareng setara tumbuh sebagai wahana inklusif untuk belajar, berkarya, berkolaborasi, bersuara, dan berdaya. Di sini tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang ditinggalkan, karena semua punya tempat, dan semua punya suara yang dibangun bukan atas dasar kesamaan, melainkan atas penerimaan. Dari anak muda, penyandang disabilitas, minoritas, hingga mereka yang sebelumnya merasa tak didengar, semua menyatu dalam satu ruang rasa, ruang setara di komunitas bareng setara. Komunitas ini adalah perayaan akan kemanusiaan, keberagaman, dan harapan bahwa dunia yang setara bukan sekedar mimpi, melainkan sesuatu yang bisa kita wujudkan bersama. Ya pemirsa, kita sudah saksikan bersama tayangan terkait setara, sebuah bisa kita katakan sebagai komunitas seperti itu ya, menjadi ruang untuk berkumpulnya seluruh masyarakat dari lingkup manapun yang ada di Bangka Belitung khususnya, untuk berbagi di dalam sana. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait komunitas setara ini ataupun bareng setara ini, kita sudah bersama dengan dua narasumber luar biasa di sebelah saya pemirsa. Jadi di sebelah saya sudah ada Kak Raina Zadianti. Halo, selamat siang Kak Raina. Hai Kak, selamat siang juga. Nah, kebetulan Kak Raina ini selaku ketua dari komunitas bareng setara. Betul sekali. Gitu ya. Oke, kemudian di sebelah Kak Raina ini sudah ada Kak Firly Alfariski selaku divisi publikasi dan juga dokumentasi dari komunitas bareng setara. Halo Kak. Halo, terima kasih banyak ya buat Kak Raina dan juga Kak Firly sudah hadir di studio TVRI Bangka Belitung pada siang hari ini. Dan pemirsa, mungkin kita sudah penasaran ya lebih lanjut terkait komunitas bareng setara ini seperti apa, apalagi setelah kita menyaksikan tadi videonya. Itu salah satu kegiatan yang menurut saya cukup menarik sekali gitu ya, karena kita bisa berkomunikasi lintas manusia seperti itu ya, dengan beragam kemampuannya. Oke, teman, sebelum itu boleh nggak nih Kak, kita dengarkan bersama-sama sebetulnya komunitas bareng setara ini komunitas yang berbentuk seperti apa? Nah, jadi bareng setara ini hadir untuk mendukung kesetaraan dalam keberagaman. Jadi kami ingin sekali menghadirkan berbagai latar belakang orang-orang yang di sini dapat berkumpul, bergabung untuk membagikan pengalamannya, belajar bersama, dan juga menciptakan ruang yang inklusif dan aman untuk sesama. Tidak hanya misalnya dari disabilitas, namun juga kami memberikan perhatian kepada kaum marginal lainnya, seperti misalnya perempuan ataupun kaum minoritas lainnya. Nah, di sini bareng setara hadir seperti itu. Berarti memang untuk semua kalangan, bisa dikatakan seperti itu betul, ya. Betul. Berbagi keresahan, pengalaman dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau untuk penamaan komunitasnya, bareng setara sendiri, latar belakang nama ini itu apa Kak? Untuk latar belakangnya sendiri, karena kata bareng itu seperti mengajak semua orang untuk bersama-sama kita menciptakan kesetaraan ini dalam suatu ruang yang aman dan ruang bersama, yang dimana tadi kita bisa membagikan pengalaman. Makanya tadi hadir atau muncul nama dari bareng setara ini Kak. Jadi kita pengen mengajak semua orang, setiap individu, tidak terkecualikan satu orang pun, dan ya tidak ada yang tertinggal juga dalam komunitas ini. Oke, nah kalau untuk awal mulanya sendiri, awal mula penemuan dari komunitas ini, bisa dikatakan mungkin Kak Raina selaku foundernya ya, bisa katakan seperti itu ya. Nah, awal mula ide terbentuknya komunitas bareng setara ini, bagaimana caranya sampai akhirnya, kayak seru deh kalau bikin ini gitu. Nah, itu gimana Kak? Oke, jadi awal mula terbentuknya itu bisa dikatakan sebelumnya memang saya pernah tergabung dalam organisasi yang fokus programnya itu memberdayakan
kaum disabilitas, khususnya teman tuli ya. Nah, kemudian lambat laun karena saya memang punya kesibukan di luar organisasi itu, saya memang ada pekerjaan lain, sehingga saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan para teman tuli ini. Hingga pada 2025 kami bertemu kembali, kami bercengkrama kembali, dan pada saat itu saya langsung berpikir, kayaknya enak nih kalau misalnya kita bisa bareng belajar bahasa isyarat. Iya, karena kan sebelumnya teman-teman di sini memang terbatas ya kalau misalnya berkomunikasi dengan para teman tuli ini. Nah, di sini saya ingin mengajak mereka untuk menghilangkan gap itu, menghilangkan batas itu. Jadi kita bisa sama-sama berkomunikasi tanpa ada batas dan juga sama-sama belajar juga tadi, belajar bahasa isyarat. Nah, gitu. Makanya hadir bareng Setara di sini karena saya ketemu kembali dengan mereka betul. Dan bisa merefresh kembali ingatan saya tentang bahasa isyarat tadi kan. Berarti pertemuan itu memotivasi sekaligus menginspirasi, betul, seperti itu ya. Banget. Baik, nah jadi ini berarti untuk komunitas Bareng Setara ini baru di tahun ini pembentukannya? Iya, baru di tahun ini. Oh, baru berarti. Iya. Nah, itu tepatnya di bulan apa itu? Itu tepatnya di akhir bulan Juli. Juli? Iya, Juli. Oh, baru berapa bulan yang lalu berarti ya? Betul sekali. Okay. Nah, kemudian kalau untuk Kak Firly sendiri, ini bergabung ke Bareng Setara sejak kapan, Kak? Bareng Setara ini baru-baru sih, jadi semenjak acara pertama mereka diadakan, itu dari Karina mengajak saya untuk ikut ke acara Semeja Setara namanya. Jadi Semeja Setara itu, saya merasa bahwa ini menjadi jembatan yang unik, jembatan di mana komunikasi yang berbeda bisa tergabung, kemudian bisa saling menyambung untuk pesan-pesan yang disampaikan pun bisa tersampaikan dengan baik gitu. Oke, baik. Akhirnya setelah melihat mungkin pengalaman dari kegiatan pertama, seru dan juga ternyata bermanfaat sekali, ikut bergabung seperti itu ya? Iya. Oke, nah kemudian kalau untuk visi dan misi utama dari komunitas ini, sebetulnya apa Kak Firly? Kalau untuk visi sendiri itu kita mewujudkan lingkungan yang ramah, inklusif, yang aman, kemudian bisa diajak kolaborasi, berdaya, dan bersuara bagi setiap individu gitu. Untuk misinya kita breakdown lagi jadi 3, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu inklusivitas, kemudian yang kedua kita mendorong edukasi kesetaraan dan pemberdayaan masyarakat inklusif, dan yang ketiga memperkuat jaringan kolaborasi gitu. Oke, baik. Berarti itu sudah lengkap sekali ya perinciannya ya. Oke, nah kemudian kalau untuk teman-teman yang tergabung di dalamnya, itu proses rekrutnya ataupun mengajak mereka untuk bergabung ke sana itu seperti apa? Kalau untuk yang bergabung nih Kak, kebetulan karena komunitas ini baru dan saya sebetulnya memang belum terlalu membutuhkan SDM yang lebih banyak, jadi saya mengajak teman-teman terdekat terlebih dahulu. Nah, namun untuk kegiatannya itu kami buka untuk umum. Nah, kegiatannya untuk umum, jadi untuk teman-teman yang sudah pernah tergabung, kami masukkan ke dalam wadah grup yang namanya Teman Setara. Itu nanti kedepannya ya saya harapkan ketika kami mungkin akan membuka rekrutmen atau misalnya kami membutuhkan anggota lebih banyak lagi, mereka bisa ikut bergabung dalam Bareng Setara gitu. Berarti kalau untuk yang mengikuti jadi partisipasinya lah ya di dalam itu tuh siapapun bisa gitu. Betul, tapi siapapun mungkin yang bisa. pengurusnya kali ya itu hanya teman-teman terdekat gitu ya. Pengurusnya untuk saat ini untuk teman-teman terdekat dulu karena belum membutuhkan SDM yang lebih banyak tadi. Nah, kalau untuk program ataupun kegiatan yang sering dilakukan itu pembagian jadwalnya itu seperti apa? Ataukah misal per bulan itu wajib ada 2 kali sebulan atau gimana? Itu seperti apa? Kalau untuk kegiatan kebetulan setidaknya 1 bulan itu 1 kali kegiatan Kak. Nah untuk kegiatan yang pernah kami selenggarakan itu seperti Semeja Setara. Nah di situ kan kita belajar bahasa isyarat sekaligus memperluas dan juga menjaga tali silaturahmi lah dengan entah itu teman dengar dan dengan teman tuli. Nah di sini selain belajar bahasa isyarat kita juga menambah relasi pertemanan. Nah dan untuk Semeja Setara ini setelah itu kami juga berkolaborasi dengan komunitas lainnya juga untuk membangun ruang yang inklusif tadi lewat belajar bahasa isyarat. Nah, jadi tidak aja Semeja Setara, tapi program unggulan kami tadi Semeja Setara yang nantinya akan kami
lakukan kembali lah, doakan Berarti, saja. ya amin, amin ya, kita Iya. doakan bareng ya. Berarti Iya. itu bisa dikatakan sebagai program rutinan ya untuk meja setara tadi. Semeja seperti itu. setara. Semeja setara. Iya, betul. Oke, nah kemudian kalau untuk teman-teman nih, yang sekiranya yang sudah menonton Jendela Inspirasi pada siang hari ini yang ingin bergabung di kegiatan itu seperti apa? Nah, nanti kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin bergabung dalam kegiatan kami, bisa pantau terus Instagram kami yaitu @barengsetara. Nah, di Bareng Setara ini nanti kita akan update seputar dengan kegiatannya, kemudian jadwalnya, dan kalau misalnya ingin mendaftar nanti kami sertakan juga linknya. Jadi stay tune lah di Instagram kami. Oke, jadi nama Instagramnya tadi apa Kak? @barengsetara, Kak. @barengsetara. Iya. Jadi buat pemirsa nih yang mungkin tertarik ya setelah mendengar penjelasan dari Kak Raina dan juga Kak Firly nih dan ingin bergabung dalam kegiatan komunitas Bareng Setara, boleh dicek langsung di Betul, Instagramnya betul. seperti itu. Oke, nah kemudian Kak Firly nih. Kak Firly kan selaku orang yang baru juga nih bergabung ya. Nah, setelah mengikuti beberapa kegiatan dan bahkan sekarang ikut bergabung dalam divisi publikasi dan dokumentasi. Berarti kan sudah melihat lah ya seperti apa kegiatan yang dijalankan, bisa Betul. ikut mengevaluasi gitu apa yang sudah terjadi. Nah, bagaimana pandangan Kakak terkait komunitas ini menjaga agar orang ataupun yang mengikuti kegiatan semeja setara tadi memiliki tempat dan juga suara yang sama. Itu seperti apa pengalamannya? Mungkin ini dari strateginya tim divisi publikasi ya. Jadi kalau untuk strateginya kita pastikan kita bisa menangkap momen-momen atau mendokumentasikan waktu di mana ada kegiatan atau ketika ada gestur yang sekiranya ini bisa menjadi perbincangan di media sosial, dan di mana juga kita memanfaatkan video audio trend ya. Audio trend itu sangat penting sih karena banyak sekali konten-konten yang viral itu karena audio kan, sound. Nah, kemudian dari visual. Nah, visual juga kita sangat mementingkan untuk biar mereka tuh bisa menarik perhatian audiens, perhatian pengguna media sosial mungkin untuk bisa penasaran lebih dalam terkait kegiatan kita gitu. Oke, berarti ini lebih ke kayak buat ngajaknya juga seperti apa gitu ya caranya ya. Oke, nah kalau seandainya sebagai partisipan, Kak Firly, gimana Kakak ngerasa kalau suara Kakak tuh ikut didengar juga nih di komunitas ini? Itu seperti apa? Untuk komunitas ini saya sebagai partisipan merasa sangat nyaman ya, dimana ketika kita ada diskusi atau pertemuan rutin, dari Kak Raina sendiri sebagai ketuanya itu selalu menerima masukan-masukan yang ada. Kemudian saat saya merasa ada kritikan atau ada evaluasi, sekiranya dari Kak Raina sendiri itu suka memberi motivasi yang dapat menumbuhkan rasa konsisten, rasa semangat saya untuk bisa tetap gabung di komunitas Bareng Setara. Oke, berarti di sini peran pengurus pun sangat penting sekali ya, Iya. agar anggota itu merasa keberadaannya itu diakui. Betul, seperti itu. Oke, nah kemudian untuk Kak Firly ataupun Kak Raina, ada nggak cerita atau pengalaman menyentuh dari anggota komunitas yang merasa terbantu dengan keberadaan komunitas Bareng Setara? Oke, kalau bicara tentang anggota komunitas ataupun mungkin ya di luar komunitas ini teman-teman komunitas lainnya seperti teman tuli ya misalnya nih. Saya kalau misalnya berbicara melalui sudut pandang mereka, mereka senang dan juga happy karena banyak teman dengar yang ternyata ingin belajar bahasa isyarat juga, ingin berkomunikasi juga dengan mereka karena kan selama ini teman dengar itu merasa kalau karena bahasanya tadi berbeda masih ada batas, padahal sebenarnya tidak. Kita yang mungkin merasa kurang aware atau kurang tahu lebih dalam terkait dunia mereka. Nah, di sini teman-teman tulinya itu pada excited semua Kak. Ya, mereka excited semua karena wah ternyata masih banyak juga teman dengar yang ingin berteman dengan kami, ingin juga belajar bahasa kami. Nah, itu sih itu sangat menyentuh saya banget sih karena ada perwakilan dari mereka yang berbicara seperti itu. Baik, berarti sangat membantu sekali lah ya dalam pengakuan keberadaan mereka juga seperti itu. Betul. Gitu ya. Nah, kalau dari Kak Firly sendiri ada nggak pengalaman menarik ikut gabung komunitas ini? Kalau pengalaman menarik dari saya itu selama di Semeja Setara itu sih, dimana saya melihat ada antusias dari teman dengar, juga antusias dari teman tuli saat melatih atau mengajarkan bahasa isyarat ke teman dengar.
mereka itu benar-benar sabar, mereka itu benar-benar telaten dalam menjelaskan bahasa isyarat ke teman-teman dengar. Sampai ada yang pelan-pelan saja, dan itu benar-benar bisa harus sampai bisa dan lebih mudah dipahami oleh teman-teman dengar gitu sih. Betul. Saya dengar penjelasan dari Kak Firly dan juga Kak Raina itu kayak seru ya kegiatannya ya. Nanti gabung aja Kak. Oh boleh, kabarin ya. Siap. Oke. Nah kemudian kalau untuk program yang akan dijalankan, yang sedang direncanakan ataupun yang sudah dijalankan nih ya, selain Semeja Setara, ada program lainkah yang sedang direncanakan oleh Bareng Setara? Kalau selain Semeja Setara tadi, ada juga baru-baru ini kami menyelenggarakan program yang bernama Batik Kita, yang tadi itu kami menggait UMKM perempuan yang ada di Bangka Belitung, itu namanya Kemuning Batik. Jadi di situ kami ingin mewujudkan support kami, dukungan kami terhadap UMKM perempuan yang punya fokusnya tadi dalam membatik, sekaligus kami juga ingin teman-teman dapat berkarya lewat sini. Ya, berkarya dan juga mengenal motif-motif daerah yang ada di Bangka Belitung. Seperti tadi ada kemunting, kemudian tudung saji. Iya, tudung saji. Kemudian ada juga Pulau Bangka. Iya, Pulau Bangka, motif Pulau Bangka. Nah, itu kan sebelumnya kita hanya tahu batik itu identiknya dengan Pulau Jawa, tapi di Bangka Belitung juga ada ternyata. Nah, kalau untuk perencanaan program ke depannya, kami ingin mengembangkan Semeja Setara lagi untuk menjadi program rutinan setiap bulan. Jadi fokusnya tidak hanya sekali saja, tapi berkali-kali dengan tema yang berbeda tentunya nanti. Wow, ini luar biasa sekali ya, bahkan sampai belajar membatik juga nih. Oke, mau deh ikutan lagi kalau ada kayak, tolong kabarin nanti. Dan mungkin ini juga pemirsa yang lagi menyaksikan, siapa tahu mau ikut bergabung juga bisa ya. Dan ini tidak ada batasan usia ya? Tidak ada batasan usia. Oke, berarti muda ataupun remaja, dewasa, sampai yang ketua pun bisa ikut ya teman-teman ya. Benar-benar. Dan ini pun salah satu komunitas yang jadi wadah ataupun ruang yang cukup penting juga di Bangka Belitung ya, terutama untuk teman-teman disabilitas salah satunya tadi. Oke, pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut terkait komunitas Bareng Setara, namun setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Inspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jendela Inspirasi. Dan kembali membahas komunitas Bareng Setara bersama dengan Kak Raina dan juga Kak Firly. Nah, Kak Raina selaku ketua nih ya, dan sudah beberapa bulan menjalankan komunitas ini. Bagaimana cara Kak Raina memimpin komunitas ini agar tetap selaras dengan semangat, semua punya tempat, semua punya suara? Oke. Berbicara tentang bagaimana cara melit atau memimpin komunitas ini agar tetap sesuai dengan visi misinya, tentunya saya selaku ketua ketika meminta saran atau usulan kepada teman-teman terkait kegiatan itu, memang saya buka itu ruang aspirasi bagi mereka untuk berbicara kalau misalnya kegiatan ini kurang efektif atau misalnya ada kegiatan atau ide-ide lainnya yang bisa kami kembangkan. Nah, itu saya buka ruangnya. Jadi tidak hanya ide itu muncul dari saya top down, tapi juga dari bawah ke atas juga. Nah, itu. Dan saya pun tidak melabeli sebagai ketua, tapi melabeli kalau ya kita sama-sama membangun komunitas ini. Jadi ide teman-teman pun saya hargai, kita hargai. Jadi untuk teman-teman kalau mempunyai ide yang menarik, mempunyai usulan atau saran yang ingin disampaikan, silakan gitu. Oke, berarti ini kuncinya diskusi dan komunikasi tadi gitu ya. Jadi teman-teman yang lain pun ngerasa pendapat saya didengarkan. Betul. Kayak gitu. Baik, ini strategi yang bagus gitu ya. Oke, kemudian Kak Raina, untuk tantangan terbesar yang Kak Raina hadapi selama memimpin ataupun sebagai foundernya juga lah ya dari Bareng Setara ini apa saja? Kalau untuk saat ini tantangan terbesarnya tentu waktu ya, Kak ya. Karena mencocokkan waktu antar anggota itu kan sulit ya. Betul. Apalagi dengan
kegiatan mereka yang padat, kemudian juga timeline kegiatan kita yang telah kita bangun itu juga lumayan lah padatnya ya. Nah itu sih menyelaraskan waktu antara anggota dan juga antar kegiatan. Nah itu kalau misalnya untuk sekarang ya. Kalau untuk kedepannya mungkin nanti kita akan dihadapkan dengan tantangan bagaimana kita bisa konsisten, bisa sustain. Betul. Ya, komunitas ini bisa sustain untuk selalu membagikan kebermanfaatan, membangun kesetaraan untuk sesama. Nah itu sih. Betul. Jadi biar visi misinya pun bisa tercapai. Betul, seperti itu ya. betul. Oke. Kemudian kalau untuk Kak Firly nih, Kak, selama ini kegiatan kolaboratif itu selain dengan teman tuli, adakah dengan komunitas lainnya? Ya, kalau untuk kegiatan kolaborasi kita ada bersama teman tuli Babel, kemudian ada Kosada Babel, kemudian ada Kemuning Batik yang baru-baru kemarin dilaksanakan. Nah, dari ketiga komunitas itu ada yang dari kita yang menginisiasi atau dari pihak luar pun ikut menginisiasi kegiatan kita gitu. Oh, gitu Ya. ya. Betul. Kalau untuk kedepannya, adakah rencana kolaborasi bersama dengan komunitas lain? Insya Allah ada. Ada ya? Ditunggu aja dulu. Oke, berarti masih jadi rahasia ini ya. masih rahasia. Oke, nah kita tunggu bareng ya pemirsa ya, kita nantikan di media sosial bareng Setara Betul. ini tadi. Oke, kemudian kalau untuk Kak Firly sendiri, setelah melihat kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Bareng Setara, dampak paling nyata yang dirasakan oleh masyarakat sekitar ataupun anggota dari kehadiran komunitas Bareng Setara sendiri itu apa? Antusias. Saya merasakan itu antusias itu paling bisa saya rasakan dari keikutsertaan yang aktif. Itu kita berapa kali kan mengadakan acara kegiatan, itu ada yang terus-terusan mereka ikut acara kita. Ada 2-3 kali ikut acara kita. Wow, itu menurut saya antusias yang luar biasa. Kemudian dari masyarakat sendiri saat kita mengadakan Semija Setara, itu kan kita berada di lingkungan yang outdoor. Ya, kita berada di lingkungan outdoor di mana setiap pengunjung itu rupanya bisa melihat kegiatan kita dan mereka tertarik. Mereka yang awalnya berbincang, mengobrol dengan sesama teman atau keluarga, jadi menatap ke arah kita terus. Menatap ke arah kita dan menyaksikan kegiatan kita tuh bersama dengan keseruan-keseruan yang ada. Gitu. Iya. Oh, jadi secara nggak langsung misalnya kegiatan yang diadakan di luar itu bisa jadi wadah untuk mengajak juga ya halayak ramai Jadi buat kayak bergabung. daya tariknya gitu kan. Daya Karena kan, tariknya. wah ini suatu yang menarik gitu. Iya. Jadi mereka juga ikut belajar bareng kita. Jadi kayak misalnya waktu kita mempraktekkan bahasa isyaratnya, mereka juga ikut gitu. Jadi mau ikut bergabung. Tapi outsider kan. Bukan masuk ke dalam kegiatan kita. Tapi ujung-ujungnya itu gimana tuh? Misal kayak mereka tertarik, gabung juga kayak gitu. Akhirnya ya bergabung juga walaupun tidak dalam lingkup kita tadi kan, meja kita tadi, tapi meja sebelahnya ya terpisah gitu. Wow, saya aja yang dengerin duduk di sini kayak tertarik, apalagi yang menyaksikan langsung seperti itu gitu ya. Oke, kemudian untuk Kak Reina, respon awal masyarakat sekitar terkait komunitas Bareng Setara pada saat pertama kali hadir itu seperti apa? Untuk respon awalnya kalau dikatakan itu cukup baik Kak, karena banyak sekali setelah saya repost story ataupun merepost reels yang ada di Bareng Setara tadi, banyak yang bertanya, Kak kira-kira kapan nih kelas isyaratnya lagi, kapan kita pengen juga ikut belajar, karena kan untuk waktu yang telah ditentukan sebelumnya itu mereka ada kesibukan lain. Nah, jadi respon masyarakat itu sangat positif sih, karena mereka ingin juga bergabung dan juga belajar bahasa isyarat lagi. Dan selain daripada itu juga untuk yang kegiatan batik itu mereka juga menyambutnya dengan baik, karena hal ini juga bukan hal yang biasa dilakukan di Bangka Belitung kan, karena biasanya itu di Pulau Jawa itu kan suatu yang lumrah, tapi kalau di sini wah ini suatu yang baru. Kalau di Bangka Belitung saya rasa kayaknya kegiatan yang seperti ini tuh cuma berapa kali saya lihat kayaknya mungkin ya, dan mungkin yang konsisten melakukan ini salah satunya adalah Bareng Setara ini. Amin, dan semoga bisa terus berlanjut ke depannya. Amin. Oke, nah kemudian untuk Kak Firly sendiri nih, Kak Firly kan selaku divisi publikasi dan dokumentasi. Tantangan terbesar yang dimiliki oleh divisi yang kakak ikuti ini apa? Karena saya baru di divisi ini, jadi saya masih banyak belajar. Pastinya selama saya ikut kegiatan ada masukan dari teman-teman gitu. Misalnya ada pengambilan gambar yang kurang tepat, pencahayaan, dan tentunya desain. Jadi saya masih perlu proses, perlu waktu juga untuk belajar itu sampai bisa memenuhi atau cukup memberikan hasil yang terbaik gitu buat
Nah kalau untuk divisi publikasi sendiri ini Kak Firly dibantu oleh teman lain kah atau bagaimana? Ya kadang ada beberapa yang dibantu dengan teman-teman, tapi secara utama atau itu kegiatan kita itu saya sendiri yang Yang handle seperti handle itu semuanya. ya. Oke, wow ini luar biasa sekali satu orang tapi bisa ya. Iya. Berarti itu mikirin konsep dan lain sebagainya itu wow. Iya, iya. Lumayan juga ya. Multi talent sih Kak. Oh, wah, ini keren banget nih. Kita harus banyak belajar nih dari Kak Firly ini ya. Oke, kemudian kalau untuk momen yang paling berkesan selama bergabung ini, kalau tadi kan ada pengalaman ya, pengalaman tadi udah kita bahas di segmen sebelumnya. Tapi kalau untuk misalnya kayak momen yang paling berkesan yang kayak jadi titik balik deh, kayak oh ini seru juga nih kalau seandainya saya konsisten untuk terus melanjutkan kegiatan yang saya lakukan, Oke. itu seperti apa? Kalau momen yang paling berkesan tadi itu sebenarnya sempat dinotis oleh Kak Firly terkait dengan teman-teman yang sebelumnya pernah ikut kegiatan kita ikut kembali. Nah itu menjadi kayak pukulan bagi saya sendiri sih kayak Iya. ya berarti saya harus konsisten untuk melakukan kegiatan ini karena teman-teman pun menyambut ini dengan positif dan Iya. mereka juga niat loh Kak jauh-jauh dari misalnya tadi kita kegiatannya di Sungai Liat. Aha. Nah mereka itu dari Pangkalan Baru Bangka Tengah naik motor ke Sungai Liat malam-malam. Wow. Itu beneran jadi apa ya cambuk untuk saya untuk oke kita harus bikin kegiatan ini secara konsisten karena yang merasakan manfaatnya itu bukan hanya kita tapi orang lain juga. Nah itu. Oh, jadi akhirnya setelah adanya momen itu jadi titik balik lah ya Iya, untuk betul. terus melanjutkan kegiatan yang sudah dilakukan Betul. bareng Setara. Iya. Wow, ini luar biasa sekali. Nah, kemudian ini yang membuat saya cukup penasaran, ini mungkin agak sedikit sensitif ya, terkait perencanaan kegiatan. Itu kan kita pasti perlu hal-hal seperti materi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada nggak misalnya kayak strategi dari tim komunitas agar tetap jalan tapi dananya pun misalnya dari segi dana ya Oke. itu tetap terkontrol, tetap terjaga, itu seperti apa? Kalau untuk perencanaan ini kebetulan kegiatan yang kami laksanakan ini kan tidak terlalu memakan banyak dana Kak ya, kecuali yang batik kita. Kalau batik Iya. kita memang kita membuka HTM. Jadi setiap orang kalau ingin membatik tentunya nantinya akan membayar kan. Nah, tapi kalau untuk kegiatan lainnya itu kebetulan kalau tidak dari dana saya pribadi, itu juga bisa kayak misalnya kemarin bersama Kosada, ternyata dari mereka juga ikutan funding ke kami gitu. Nah, kita memang swadaya kita masing-masing lah ya, kita nggak membuka atau mengambil dana dari luar, tapi dari dana pribadi karena memang sejauh ini masih bisa di afford, masih bisa kita tanggung sendiri gitu. Oke, berarti dari HTM itulah nanti akhirnya yang jadi sumber ya untuk melakukan kegiatan seperti itu. Kalau untuk HTM itu sendiri, kebetulan kami hanya menjadikan dana tersebut untuk kegiatan itu saja. Jadi memang tidak kami kelola untuk kegiatan selanjutnya. Iya, maksudnya pada saat ada acara, Nah, betul. jadi HTM itulah yang akhirnya difungsikan Iya, gitu ya untuk membantu. betul. Oh, oke. Tapi ada nggak kemungkinan kalau komunitas ini membuka ruang untuk sponsorship? Bisa jadi nanti ke depannya ya kalau misalnya memang membutuhkan dana yang lebih banyak lagi kan. Tapi untuk saat ini mungkin belum ya Kak ya. Tapi baik. insya Allah ke depannya ya doakan saja. Amin, amin, kita doakan bersama ya. Karena kalau dilihat untuk target ke depannya, saya rasa ini cukup bagus loh Kak. Kalau seandainya kita kayak buka untuk yang gede ya, misalnya untuk mengajak misalnya dari ruang lingkup sekolah misalnya pelajar dan lain sebagainya diikutsertakan bikin kegiatan gitu. Kayak seru deh ini gitu ya. Jadi membuka pandangan masyarakat lagi gitu terkait berkomunikasi setara bersama dengan teman-teman yang ada di Bangka Belitung gitu ya. Bener Oke, banget. itu saran dari saya. Iya, oke siap. Kami tampung Oke. sarannya. Baik, kemudian untuk Kak Firly sendiri nih, suka dukanya selama ikut komunitas ini selain sebagai ini ya, selain sebagai divisi publikasi dan dokumentasi, ada nggak yang paling Kakak rasakan? Suka dukanya yaitu dilihat dari kesan-pesan sih yang biasanya mereka sampaikan setelah kegiatan. Ada yang menyampaikan hal positif, pesan-pesan positif yang bisa menjadi energi sendiri buat saya, dan saya tularkan, saya sampaikan juga kepada Kak Rena ini ada loh Kak yang bilang bahwa kegiatan kita ini seru, kegiatan kita ini sangat mengasyikkan gitu ya, memberikan sarana edukasi juga ke mereka teman dengar. Nah, kemudian dari sisi dukanya tentunya saya merasa bahwa kegiatan ini ketika selesai gitu, saya berharap bisa terus ada gitu dan tetap konsisten untuknya terus bagi masyarakat Bangka Belitung. Oke, nah ini luar
luar biasa sekali ya. Karena juga baru beberapa bulan kali ya, jadi Betul. belum terlalu kerasa juga gitu. Cuman ini dari beberapa bulan dampak yang dikasih pun sudah luar biasa sekali Amin, gitu. amin. Nah kalau untuk Raina sendiri nih, ini kan komunitas ini kan mau kakak jalankan lumayan agak panjang gitu ya. Pasti kan punya pandangan ke depannya seperti apa gitu. Pernah nggak ada rencana pengen menggait dari sisi pemerintahan gitu untuk membantu komunitas ini? Kalau untuk menggait pemerintah pasti ada itu mimpi ke depannya ya Kak ya. Untuk mimpi ke depannya kita memang ingin semuanya dapat berkolaborasi dengan kami karena ini kan tujuannya baik, Iya. kemudian dampaknya juga baik untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakangnya. Nah, jadi harapannya memang ada Kak. Cuman memang sebelumnya kita memang pernah juga tuh collab sama pemerintah kan. Salah satunya itu waktu pemilihan ulang tahun 2025 kemarin kita kan pernah bikin konten kan, konten bahasa isyarat. Nah, itu kami juga kolaborasi dengan pemerintah. Nah, itu. Berarti ikut mengajak dari komunitas ini untuk turut serta ya, ambil Iya. andil dalam proses. Iya, betul, pilkada betul, ini. betul. Wow, oke. Kita doakan ya teman-teman, semoga kedepannya makin terbuka lebar peluang-peluang Amin. untuk komunitas ini. Amin, Amin, ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait komunitas bareng setara, namun setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Inspirasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jendela Inspirasi dan masih membahas terkait komunitas bareng setara bersama dengan Kak Raina dan juga Kak Firly. Tadi kita sudah dengarkan ya pemirsa seperti apakah bentuk dari komunitas bareng setara ini, kemudian program-program yang dijalankannya seperti apa, tujuan dari komunitas ini seperti apa. Nah kemudian kalau untuk harapannya sendiri nih, saya ingin mendengar masing-masing ya dari Kak Firly dan juga Kak Raina. Bagaimana harapan terbesar dari Kak Raina dan juga Kak Firly terhadap keberlangsungan komunitas bareng setara? Oke, harapannya pastinya itu kami ingin aksi baik ini tidak hanya berhenti di komunitas kami saja, namun dapat juga tertularkan ke komunitas-komunitas lainnya, ke unsur-unsur masyarakat lainnya, sehingga tujuan untuk membangun masyarakat yang inklusif itu tidak hanya dari kami sendiri, tapi juga dapat mendorong seluruh elemen masyarakat lainnya. Jadi ya itu salah satu harapan terbesar saya sih Kak, karena untuk membangun masyarakat yang inklusif, yang toleransi, yang bisa memahami satu sama lain, yang dapat memahami gap-gap antara satu sama lain itu tidak hanya dari kami sendiri, tapi juga dari teman-teman yang lainnya, elemen masyarakat lainnya, komunitas-komunitas lain yang bisa juga menjadi pergerakan bagi mereka untuk sama-sama untuk membangun masyarakat yang inklusif tadi. Oke, baiklah. Kemudian kalau dari Kak Firly, ini seperti apa harapannya? Ya, saya sendiri melanjutkan dari jawaban dari Kak Rena. Kalau saya berharap dari komunitas ini tuh bisa menjadi wadah yang membahas isu-isu kesetaraan di semua lapisan masyarakat dan semua di daerah di Bangka Belitung. Karena meskipun kita masih di wilayah Pangkal Pinang dan Sungai Liat, kita berharap tentunya komunitas ini bisa diadakan di daerah-daerah Bangka Belitung lainnya, bahkan di Belitung juga. Betul. Kita doakan bersama ya, semoga nanti mungkin ada kolaborator juga di sana gitu ya, yang bantu menghandle. Iya, bisa banget Kak. Luar biasa sekali. Kemudian tadi kan saya sudah mendengarkan juga ya, dan kita bersama lah pemirsa gitu ya, mendengarkan tujuan utama dari komunitas bareng setara ini seperti apa. Salah satunya kan melakukan kesetaraan bersama dengan teman-teman disabilitas seperti itu ya. Edukasi. Nah, kalau dari lingkup Bangka Belitung sendiri, isu sosial apa yang paling kakak lihat kayak, oh ini isu yang paling penting nih harusnya diangkat gitu, dan mungkin dari komunitas kakak bisa membantu untuk mengatasi isu itu. Itu isu seperti apa contohnya? Kalau saya berbicara melalui sudut pandang komunitas kami ya Kak ya, kami merasa ya isu terkait dengan bagaimana cara kita dapat menggandeng
teman-teman disabilitas, khususnya ini kayak seperti contohnya Taman Tuli. Karena kan ketika kita masyarakat di masyarakat umum itu misalnya teman dengar bertemu dengan Taman Tuli. Nah, itu mereka kadang kebingungan bagaimana sih cara memulai komunikasi itu. Nah, itu yang tidak diajarkan mungkin ya, baik itu di pendidikan formal dan juga bukan suatu hal yang lumrah. Bagaimana sih cara kita dapat memulai komunikasi dengan mereka. Nah, salah satunya kalau misalnya kita ingin mewujudkan masyarakat yang inklusif itu, ya kita memang harus menyediakan wadah bagi mereka. Salah satunya misalnya kalau berbicara tentang berkomunikasi tadi, kita dapat menggunakan tulisan tangan, kemudian gesture, kalau misalnya belum bisa bahasa isyarat tadi kan. Nah, itu kan bisa membantu teman tuli dalam berkomunikasi. Kemudian selain itu juga isu kesetaraan gender juga sih, karena kan masih ada dogma-dogma atau masih ada apa ya, ibaratnya perspektif atau pemikiran masyarakat kalau pekerjaan dapur itu pekerjaan perempuan. Nah, itu kan seharusnya memang pekerjaan bersama, bisa isu-isu kesetaraan gender dan juga terkait dengan disabilitas ini memang menurut saya bisa menjadi fokus di Bangka Belitung untuk kedepannya nanti kan, untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan setara. Oke, berarti itu beberapa isu sosial yang menurut Kak Raina ini sangat berkaitan juga dengan ini ya, tujuan dari komunitas. Betul. Nah, kalau dari Kak Firly sendiri, selain isu yang disebutkan oleh Kak Raina, adakah isu lain yang menurut Kakak, oh ini juga penting nih untuk diperhatikan gitu? Ya, menurut saya isu lingkungan dan isu budaya, di mana banyak sekali permasalahan lingkungan yang justru menggugurkan atau melunturkan nilai-nilai budaya di Bangka Belitung. Nah, ini yang sangat disayangkan ya. Jadi bahwa komunitas ini saya harapkan bisa menjadi wadah di semua lapisan, di semua isu yang ada di Bangka Belitung itu sendiri. Oke, baik. Nah, kemudian ini peran untuk generasi muda sendiri. Oke. Kita kan kalau dari segi usia bisa dikatakan kita masih di generasi muda seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dari Kak Raina dan juga dari Kak Firly nih, seperti apa sih sebetulnya pandangan masing-masing terkait peran generasi muda terhadap isu-isu sosial yang sudah disebutkan tadi? Oh, untuk peran generasi muda, tentunya bagaimana cara kita yang masih muda ini untuk selalu aware, untuk selalu peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi jangan menutup mata, apalagi kita sudah punya privilege untuk hidup nyaman. Nah, kita harus peka dengan apa sih kejadian-kejadian sosial yang ada terjadi di lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Jadi perannya itu ya lebih aware dan lebih peka lah terhadap sekitar. Betul sekali. Itu hal yang penting sih harus dilakukan ya, terutama apalagi karena generasi muda yang paling banyak melek teknologi juga. Benar, melek teknologi. Informasi itu cepat sekali gitu lebih berkembangnya. Bersuara juga generasi muda sekarang ya kan, lebih berani mereka menyuarakan sesuatu. Oke, dan kalau dari Kak Firly sendiri seperti apa? Kalau dari saya, peran anak muda itu menyebarkan informasi, juga ikut serta dalam memberikan tren-tren positif ya di lingkungan sekitar, di media sosial, karena banyak sekali anak muda yang kurang terpapar dan mungkin terkait dengan isu kesetaraan, terkait isu disabilitas itu sih. Baik, ini penting sekali ya untuk diperhatikan teman-temannya, dan semoga nanti generasi muda di Bangka Belitung khususnya gitu bisa lebih aware lagi terhadap isu sosial yang ada di sekitar kita ya. Amin. Oke, kemudian untuk Kak Raina sendiri, target jangka pendek dan juga jangka panjang dari komunitas Bareng Setara ini seperti apa? Oke, kalau untuk target jangka pendeknya tadi kita kan berbicara soal program Semeja Setara yang pernah saya notice tadi kan, saya mention tadi. Nah, itu harapannya kita pengen bikin kegiatan ini tuh tidak hanya membumikan bahasa isyarat itu di lingkup Pangkal Pinang dan juga Sungai Liat saja, tapi juga kabupaten yang ada di Bangka Belitung lainnya. Nah, itu sih harapan dan juga target jangka pendeknya. Mengembangkan kegiatan ini tidak hanya di Kota Pangkal Pinang, tapi di kabupaten lainnya yang ada di Bangka Belitung. Karena kan di setiap kabupaten itu juga ada teman-teman tuli lainnya, dan mereka juga mempunyai budaya yang berbeda, punya juga kosakata bahasa isyarat yang berbeda juga. Nah, itu jadi kami pengen juga mengenalkan mereka juga di lingkungan mereka, di wilayah tempat tinggalnya mereka gitu. Kalau untuk jangka panjangnya, tadi ya besar harapan kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya, dan ya
tidak menutup kemungkinan juga dengan pemerintah, lalu elemen-elemen masyarakat lainnya. Itu juga sih. Baik, kita doakan bersama ya, semoga Amin. target ini bisa tercapai ke depannya ya. Amin, 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 amin. Oke, kemudian kalau untuk Kak Firly sendiri nih, bagaimana dari Kak Firly sendiri untuk menjaga semangat yang ada dalam diri kakak, tetap konsisten menjalankan program-program yang ada di Bareng Setara? Kalau dari saya itu, saya selalu terbuka dengan masukan, terbuka dengan evaluasi dari teman-teman setara, termasuk dari Kak Raina sebagai ketua. Mungkin banyak melihat ada kekurangan atau yang perlu diperbaiki, itu saya sangat terbuka. Tapi selaku ketua pun Kak Raina tetap memposisikan dirinya sejajar gitu dengan teman-teman setara, di mana Kak Raina selalu memberikan motivasi juga bahwa kita tetap bisa bekerja sama, kita tetap bisa memberikan adilan positif apapun itu dan apapun keterbatasan yang kita miliki gitu. Oke, baik. Berarti ini lumayan keren juga ya dampaknya ya dari komunitas ini untuk diri Kak Firly sendiri, seperti itu. Oke, nah kalau untuk partisipan aktif dari komunitas ini sejauh ini sudah berapa jumlahnya Kak? Kalau kita hitung-hitung saya lupa ya jumlah pastinya kayak. Cuman kalau kita kalkulasikan itu ya mendekati 50 orang adalah. Iya, 50 orang ada. Wow, itu lumayan banyak. Tapi berarti masih lingkupnya di Pangkal Pinang, Sungai Liat, seperti itu ya. Ada juga yang kemarin dari Bangka Barat. Itu jauh-jauh. Wah, iya, jauh-jauh ke daerah Mangkol waktu kita menyelenggarakan kegiatan batik kita itu Kak. Ya, itu jauh-jauh dari Bangka Barat, Kak. Wow, itu mereka berarti aksesnya taunya lewat media sosial. Media sosial. Ya, media sosial emang benar-benar bermain yang apa ya, perannya sangat besar sekali sih. Betul. Effort banget berarti ya dari Bangka Barat. Soalnya jauh banget itu pemirsa ya. Betul sekali. Jauh sekali. Dan berarti ini jadi cerminan juga ya pemirsa bahwa kegiatan ini sebenarnya salah satu kegiatan yang memang sangat dibutuhkan sebetulnya di Bangka Belitung khususnya, dan banyak orang-orang yang aware terhadap hal yang semacam ini gitu. Dan semoga nanti tidak hanya Bareng Setara ya, mungkin bakalan muncul lagi komunitas-komunitas lain yang memiliki tujuan yang sama. Amin, dan mungkin nanti bisa berkolaborasi bersama ya. Betul sekali. Oke, nah kemudian untuk pesan utama yang ingin disampaikan Bareng Setara kepada masyarakat luas itu seperti apa? Oke, pesan utamanya ya, wah kalau untuk pesan utamanya sih saya berharap kita semua tetap peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita, tetap merasa kalau semuanya itu harus punya tempat di masyarakat dan tidak meninggalkan satu orang pun dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif ini. Jadi karena kita semua itu harus bersama dan juga bersama kita dapat setara gitu ya. Wow, itu berarti pesan yang pengen disampaikan dari komunitas ini untuk masyarakat seperti itu ya. Nah, kemudian saya ingin tahu juga nih pandangan dari Kak Firly dan juga Kak Raina terkait ada nggak pesan yang disampaikan untuk teman-teman Bangka Belitung yang mungkin merasa suara mereka tuh kurang didengarkan atau mereka merasa adanya diskriminasi sosial terhadap diri mereka. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang merasakan hal itu? Mungkin dari Kak Firly terlebih dahulu, silakan. Kalau dari saya itu libatkan teman-teman mereka yang merasa terpinggirkan, kemudian pedulilah lingkungan sekitarmu, ajaklah mereka bersuara, sampaikan suara-suara mereka melalui gerakan-gerakan kecil yang sangat berarti itu. Betul. Oke, kemudian selanjutnya silakan dari Kak Raina. Untuk bagaimana merespon hal tersebut, tentunya sama seperti Kak Firly tadi, gerakan kecil itu sangat amat berarti. Jadi jangan lupa atau jangan pernah lelah untuk selalu melibatkan teman-teman di sekitar kamu, di sekitar Anda, apalagi untuk bersuara terkait dengan isu yang sosial ini, yang contohnya tadi diskriminasi kan. Nah itu selalu libatkan teman-teman dan juga selalu bersuara, itu sih. Oke, baik, itu luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi setelah berbincang bersama dengan Kak Raina dan juga Kak Firly, akhirnya kita jadi sadar seperti apa sih kesetaraan yang harus dirasakan oleh setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi ini, seperti itu ya. Dan mungkin ini akhirnya saya simpulkan juga terkait pembahasan pada siang hari ini pemirsa ya. Kita sesama masyarakat Indonesia yang tinggal di negara demokrasi gitu, setiap orang tuh punya hak yang sama dalam bersuara, kemudian berpendapat. Jadi
mau ada perbedaan dari segi fisik ataupun komunikasi itu bukan jadi penghalang. Justru itu yang harus dicari solusinya ya, agar betul. kita bisa merasakan setara, kemudian suara kita didengarkan dan lain sebagainya. Kak Firly dan juga Kak Raina, terima kasih ya sudah hadir di Sama-sama. TVRI Bangka Belitung Iya, pada Kak. siang hari ini. Iya. Sungguh kisah yang menginspiratif sekali dan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk Bangka Belitung khususnya pemirsa. Dan semoga bahasan ini bisa jadi Amin. edukasi, wawasan untuk teman-teman semuanya ya. Dan Amin. pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Jendela Inspirasi pada siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan juga insight yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau begitu, saya Rizky Amalia beserta kru yang bertugas pada siang hari ini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.